Ini pohon-pohon kita yang usia 1 tahun ya guys ya. Guys lihat guys, ini ada yang unik pohon ini ya. Dari kecil percabangannya itu dikit banget ya. Kita lihat ya. Percabangannya itu jadi besar-besar banget teman-teman. Tuh lihat, ini besar teman-teman. Ini besar banget nih guys. Aduh, ini apa ini? Oke. Nah, ini jadi besar-besar guys percabangannya. Nah, berdasarkan pengalaman ini, akhirnya semua pohon di kebun kita perlakukan yang sama guys. Kita lihat ya. Nah, ini nih. Ini dulu cabangnya banyak. Bukan banyak sih, standar ya pada umumnya. Ternyata cabangnya itu nggak sebesar yang itu tadi teman-teman, yang di sana itu ya. Akhirnya kita pangkas ekstrem ya teman. Ini kemarin udah pangkas ekstrem ya. Bekasnya tuh lihat banyak banget. Akhirnya tuh gini ya. Nggak apa ya, dikit banget daunnya kita pangkas ekstrem, tapi nggak apa-apa. Kita memang fokusnya ke batang dulu ya. Ini kita pangkas ekstrem ya. Ini juga kita pangkas 50% ya. Aduh. Ini benar kita pangkas 60% daun kita pangkas ya. Ekstrem banget. Itu juga di sana ekstrem banget ya itu. Semuanya kita pangkas ekstrem. Kita udah mulai ke pembentukan cabang ya. Ini kita biarkan dia agak naik guys, karena memang kita nggak buahkan di sini nanti ya. Kita buahkan tuh nanti di sini. Jadi nggak apa-apa agar lebih tinggi supaya nanti kita lalu lalang di sini gampang guys. Ini juga ini yang paling subur. Yang tadi itu termasuk subur guys. Semua yang kita lipat hari ini yang subur-subur semua ya. Yang usianya sudah 1 tahun, karena sebagian besar ada yang baru tanam. Nah ini, tuh, lihat, ini usia 1 tahun sebesar ini guys. Padahal ini waktu El Nino kemarin ini nggak dapat air ya. Ini udah mau mati juga sebenarnya. Tapi sekarang dia udah pulih dan kokoh banget nih. Ini kayaknya yang paling bagus ya. Ntar kita pangkas lagi cabangnya guys. Ini juga pruning ekstrem, super ekstrem ya. Nah dari sekian pohon yang usianya 1 tahun teman-teman, cuman satu yang problem ya. Ini ya, bentar. Ini alligator guys. Yang problem itu cuman ini. Dia trubus cuman 3 kali dan kecil-kecil trubusnya. Ini tuh. Nih. Tapi sekarang dia udah pulih ya. Kayaknya nih bakalan ngejar teman-temannya. Mungkin dia kemarin itu adaptasi ya, masih adaptasi. Dan juga batangnya ini penuh dengan jamur ya. Akhirnya kita rutin fungisida kita masuk. Cabangnya kita seleksi lagi biar fokus dia guys. Cabang-cabang tertentu aja. Dan dia udah pulih, daunnya juga kinclong dulu lihat. Ya, udah terubus. Ini usia 1 tahun yang paling problem ya. Kemudian ada usia 1 tahun kita nggak rawat sama sekali. Itu nggak tumbuh-tumbuh. Dia stuck pertumbuhannya guys ya. Jangan seperti itu guys. Itu jangan ditiru ya. Karena memang kita tanamnya di daerah yang curam. Jadi kita malas ke sana. Kita biarkan aja alam yang numbuhin guys ya. Mungkin kita pupuk aja kalau kita kebetulan ke sana guys. Kemudian yang mati ada berapa? Yang mati ada 2 di El Nino kemarin. Yang satu itu kita gara-gara matinya itu gara-gara kita bikin lubang di pinggir pohon ya. Ternyata itu mempercepat penguapan ya. Kita pikir nggak berpengaruh lah ya gitu. Nah setelah kita tinggal seminggu itu langsung mati teman-teman. Cepet banget dia mati. Waktu itu kita bikin lubang karena lagi gali akar. Jadi tuh di sana dia teman-teman pohonnya tuh. Nah ini nih di sini dulu ya yang mati itu. Jadi bisa dikatakan 2 mati. Memang yang mati ini di tempat curam ya dia teman-teman, dan ini sebenarnya nggak curam ya. Padahal ini kita siram ekstra karena kita bikin lubang di sampingnya untuk ambil akar dulu. Dia malah mati teman-teman. Nah ini dia sambungan kita. Usia 1 tahun juga nih, 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih berapa ya? 3 bulan, 2 bulan mungkin nih sebesar ini tuh. Udah sebesar ini super tembaga dan musangking ya. Kita campur ntar kita jadikan satu teman-teman. Ini ada yang baru tanam nih.
baru lebarin buset juga. Nih, yang sekarang ya, yang generasi sekarang ini perawatannya kita kencang banget nih, busutnya besar-besar, udah trubus ya, ini cepet banget adaptasinya teman. Artinya akarnya ini bagus ya, akarnya itu dia bagus. Kalau akarnya bagus tuh adaptasi dia cepat seperti ini teman-teman. Baru ke lahan sebulan setengah dia udah trubus. Ini artinya akarnya udah sehat, ini bakalan kencang nih teman-teman. Ini bakalan kencang ya pertumbuhannya, udah bisa diprediksi. Karena masalah nutrisi kita udah cukup mahir ya masalah nutrisi karena kita belajarnya itu ekstrim banget kita guys. Pagi, siang, malam kita belajar mengenai nutrisi karena ini penting banget. Oh ya, kalau lahan teman-teman banyak pakis seperti ini ya, ini tuh mengundang jamur merah-merah guys. Nih, dan biasanya daunnya tuh ada bercak merah-merah sama batangnya, dan itu mengganggu pertumbuhan juga loh nih. Kelihatan nggak sih? Ya bodo amat lah, kelihatan pokoknya guys ya. Biasanya tuh mengganggu pertumbuhan kayak yang tadi itu guys, itu banyak jamur dulu di batangnya. Itu dia lumayan keganggu guys. Karena pohon masih, kalau besar mungkin tumbuh jamur gitu nggak berpengaruh guys. Ini juga dulu kuning ya, kuning habis. Kemudian perawatan kita untuk pohon menguning itu ya, media tanam dulu kita analisa guys, apakah ada hama, apakah pH rendah, ya apakah ada problem yang menyebabkan nutrisi itu nggak naik guys, kita analisa dulu. Setelah kita tahu penyebabnya, menurut kita itu penyebabnya cuma pH ya, jadi kita masukkan dolomit, magnesium, semprot, karena nutrisi yang naik ini tersumbat ibaratnya ya, nggak lancar, kita beri makan lewat daun teman-teman ya, lewat daun. NPK, magnesium, kalsium ini kita rutin nih seminggu sekali sampai dia menghijau guys. Setelah dia menghijau baru kita stop, kita kembali ke pemupukan yang semula ya, pemupukan 2 minggu sekali. Nah sekarang dia udah gini tuh, kita udah nggak pusing lagi ya, udah daunnya hijau-hijau. Nah ini nih, ntar ya, ini guys, ini kuning guys, ntar ya. Nah ini kemarin, aduh kelihatan nggak sih? Ya pokoknya kemarin itu kuning ya guys ya. Ini kelihatan nggak? Nggak hijau itu guys. Pokoknya kemarin itu kuning yang di atas. Setelah kita pangkas batang di bawah ini ya, pangkas ekstrem, dia udah menghijau lagi di atas. Artinya kesimpulannya apa teman-teman? Yang bawah itu terlalu subur. Akhirnya nutrisi yang naik itu gini, dia itu berkurang ya. Akhirnya dia efeknya ke pertumbuhan daun, cabang gitu. Setelah kita pangkas, lihat tuh trubus di atasnya tuh, kenceng banget nih teman-teman, kenceng banget. Ini juga ya, setelah kita pangkas yang di sini yang banyak itu ya 60%, langsung nih trubusnya tuh. Selain panjang dan juga ini lu lihat kanan kiri, ribet banget nih trubusnya guys. Ini kenceng banget ini trubusnya guys ya. Tapi kalau musim kemarau sih kita agak was-was ya. Nah ini nih jamur yang tadi kita bicarakan guys. Nah nih ya, aduh, kelihatan nggak? Nih, ini pakis di penyebabnya guys. Ya kalau kebun kalian ada pakis, mendingan dibabat semua pakisnya guys. Tapi harus ada modal juga ya. Pakisnya dibabat ya, atau bulldozer aja kalau kalian orang bermodal. Karena pakis ini kalau udah di bulldozer dia akan kesulitan tumbuh guys. Nih loh, ya pakis di penyebabnya guys. Ya ini dia pohon kita ragu teman, kita biarkan nih menyambut musim kemarau, rumput kita biarkan. Nutrisinya diambil dong oleh rumput. Bodoh amat teman-teman, mau diambil oleh rumput, kita nanti ketika musim penghujan kita tambah lebih banyak aja nutrisinya gitu, daripada kita bertaruh dengan nyawa pohon ya. Karena kemarau air tuh sulit banget ya. Di sini kita memang ini alam teman, kita nggak pakai selang air gimana ya, kita ngandalin air hujan aja ini soalnya, makanya kita pertahanan. Kalau misalnya kalian bermodal ya irigasinya bagus, airnya bagus ya, mending dibabat aja ini, karena rumput ini juga
mengurangi nutrisi yang naik ya. Karena kita nggak bermodal, jadi kita biarkan aja rumputnya ini. Kita tambah di pupuk aja nanti ketika musim penghujan guys. Buktinya bagus-bagus aja kok, nggak ada kendala. Ya mungkin kalau rumputnya nggak ada mungkin lebih bagus lagi sebenarnya. Nih, itu rebusnya juga bagus, besar-besar ya. Kemarin sih lebih besar lagi teman-teman. Nih segini tuh. Ini sih kurang ya, kurang puas ya. Ini segini kurang puas. Ini bisa lagi nih, sekitar lagi 2 cm. Lebar daunnya juga ini nggak lebar. Nah ini lebar nih, ini lebar nih. Nih biar ini cukup lebar. Cuman nggak panjang ya, nggak panjang. Ya standar lah saking daunnya segini guys. Mungkin dia lebih fokus pertumbuhannya ke batang sehingga daunnya nggak lebar-lebar ya. Mungkin ya, kita juga nggak tahu. Jadi ya bodo amat ya, sekian ya teman-teman. Nah ini bibit yang kita beli. Kerdil. Ini yang kita nggak rawat sama sekali. Paling semprot aja, kasihan banget nih alpukat nih, kerdil ya. Ntar kita mungkin rawat ya. Kita ada tanam dari biji, kalah teman-teman. Kalah ini kita ada tanam dari biji, itu subur banget. Ya nanti kita rawat ya. Kita fokus ke durian dulu. Karena rumah kita jauh juga dari sini anjir. Jadi kita seminggu sekali ke sini. Kalau setiap hari ini kita rawat, ini lebih bagus lagi teman-teman pertumbuhannya. Ya sekian dari saya, terima kasih.